Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sastro Trilaksono dengan NIM D1021125 akan mempresentasikan analisis sengketa yang diajukan di World Trade Organization dan sengketa yang diajukan di International Center for Settlement of Investment Dispute. Tugas video ini diajukan untuk memenuhi tugas U1 dan UTS mata kuliah penyelesaian sengketa dagang kelas A1 yang diampu oleh Ibu Putri Raudah SHMH. Baik, kita langsung saja ke presentasi yang pertama yang berjudul Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional atas Kebijakan Renewable Energy Directive kedua dan Delegated Act oleh Uni Eropa terhadap Indonesia ditinjau dari World Trade Organization. Para pihak. Pertama, pihak penggugat, yaitu Negara Republik Indonesia, adalah pihak yang mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa. Indonesia merasa dirugikan oleh kebijakan Uni Eropa terkait perdagangan kelapa sawit, terutama terkait dengan regulasi RED kedua atau Renewable Energy Directive dan Delegated Act yang mengakibatkan hambatan-hambatan dalam ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Indonesia menganggap kebijakan Uni Eropa tersebut tidak adil dan merugikan industri kelapa sawit Indonesia. Kedua, ada pihak tergugat, yaitu Eropa, disingkat UI, adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. UI adalah pihak yang menjadi sasaran gugatan dari Indonesia. Uni Eropa dituduh oleh Indonesia melakukan kebijakan yang tidak adil dan bertujuan untuk menghambat ekspor kelapa sawit Indonesia ke wilayahnya. Regulasi RED kedua dan Delegated Act yang dikeluarkan oleh Uni Eropa menjadi fokus gugatan Indonesia, lebih tepatnya pada aturan yang merugikan Indonesia. Kasus posisi. Kebijakan Renewable Energy Directive kedua atau RED kedua dan Delegated Act yang dikeluarkan oleh Uni Eropa memunculkan kontroversi terkait diskriminasi terhadap produk kelapa sawit. Kebijakan tersebut meskipun bermaksud meningkatkan penggunaan energi terbarukan, secara implisit melarang produk kelapa sawit sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. RED kedua mengacu pada Indirect Land Use Change atau ILUC yang terjadi ketika perubahan penggunaan lahan untuk produksi biofuels meningkatkan tekanan terhadap lahan, terutama lahan gambut, dan menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Pasal 26 RED kedua mengatur batasan konsumsi biofuels yang berasal dari tanaman makanan dan pakan yang berpotensi menyebabkan ILUC. Batasan tersebut secara bertahap akan mencapai 0% pada tahun 2030. Delegated Act menetapkan kriteria tinggi rendahnya risiko ILUC dengan kelapa sawit menjadi satu-satunya tanaman yang terkena dampak tinggi ILUC. Lahan gambut di Indonesia, tempat sebagian besar kelapa sawit tumbuh, mencapai 14,9 juta hektar. Sekitar 70% ekspansi lahan kelapa sawit terjadi pada lahan hutan, sementara 18% terjadi pada lahan gambut. Luas lahan gambut yang dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 1.539.579 hektar. Kebijakan tersebut mengancam eksistensi industri kelapa sawit Indonesia karena membatasi ekspor produk sawit ke pasar Eropa. Penurunan permintaan di pasar Eropa akan mengakibatkan penurunan harga dan pendapatan bagi produsen kelapa sawit Indonesia. Ancaman pembatasan konsumsi kelapa sawit oleh Uni Eropa juga dapat mengurangi investasi dan lapangan kerja di sektor kelapa sawit Indonesia. Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization disingkat WTO pada 9 Desember 2019. Indonesia menuduh Uni Eropa melanggar prinsip Most Favored Nation atau disingkat MFN dalam WTO.
Langkah ini merupakan upaya untuk melindungi kepentingan industri kelapa sawit Indonesia dan memperjuangkan keadilan perdagangan internasional. Ketentuan yang dilanggar. RED kedua dan Delegated Act telah bertentangan dengan prinsip Most Favored Nation atau yang disingkat MFN. MFN merupakan prinsip utama dalam melaksanakan semua persetujuan dan komitmen WTO. Prinsip MFN diadopsi dari prinsip perdagangan GATT sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 GATT 1994. Komponen pelanggaran prinsip Most Favored Nation. Pertama, komponen keuntungan. Kebijakan RED kedua dan Delegated Act Uni Eropa bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan deforestasi. Namun perlakuan terhadap biofuel, bioliquid, dan biomass berbasis kelapa sawit sebagai bentuk high ILUC serta target 0% untuk energi tidak terbarukan pada tahun 2030. Dalam hal ini kelapa sawit telah melanggar prinsip MFN. Menurut pasal 1 ayat 1 GATT, keuntungan dalam perdagangan tidak terbatas pada produk tertentu, tetapi pada semua produk dan bukan hanya untuk produk sejenis dari beberapa anggota WTO, tetapi untuk semua anggota WTO. Oleh karena itu, keuntungan yang diberikan kepada biofuel, bioliquid, dan biomass lain seperti soybean, rapeseed, dan sunflower seharusnya juga berlaku untuk kelapa sawit. Pemahaman panel tentang keuntungan juga mencakup pemahaman panel tentang keuntungan juga mencakup anggota non-WTO, sehingga keuntungan yang sama harus dirasakan oleh semua bahan bakar sejenis, termasuk kelapa sawit. Oleh karena itu, kebijakan RED kedua dan Delegated Act tidak konsisten dan prinsip MFN kebijakan RED kedua dan Delegated Act tidak konsisten dengan prinsip MFN yang menuntut keuntungan yang sama bagi semua anggota WTO. Selanjutnya, yang kedua, komponen produk sejenis. Diskriminasi terhadap produk biofuel, bioliquid, dan biomass berbasis kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa melalui kebijakan RED kedua dan Delegated Act dianggap tidak konsisten dengan pasal 1 ayat 1 GATT 1994 yang mengatur prinsip Most Favored Nation. Ini disebabkan produk berbasis kelapa sawit dan produk berbasis soybean, rapeseed, sunflower dalam kaitannya dengan prinsip end uses termasuk dalam kategori produk sejenis karena memiliki tujuan akhir pemakaian yang sama, yaitu sebagai bahan bakar. Prinsip end uses diterapkan dalam kasus unroasted coffee yang menetapkan bahwa berbagai jenis kopi termasuk dalam kategori produk sejenis karena memiliki tujuan akhir pemakaian yang sama, yaitu diminum. Perlakuan yang berbeda terhadap produk sejenis dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip MFN. Oleh karena itu, perlakuan yang berbeda antara produk berbasis kelapa sawit dan produk berbasis soybean, rapeseed, dan sunflower dapat dianggap melanggar prinsip MFN. Ketiga, komponen immediately and unconditionally atau diterjemahkan sebagai komponen segera dan tanpa syarat. Pada kebijakan Delegated Act terdapat pelanggaran terhadap prinsip MFN yang meliputi pemberian segera dan tanpa syarat. Pasal 4 ayat 1 mengatur tentang kriteria sertifikasi untuk bahan bakar berbasis biofuel, bioliquid, dan biomass. Aturan tersebut membedakan perlakuan antara produk berbasis soybean, rapeseed, dan sunflower dengan produk berbasis kelapa sawit. Produk kelapa sawit memerlukan sertifikasi low ILUC, sementara produk lainnya tidak. Hal ini melanggar prinsip segera dan tanpa syarat karena semua keuntungan dari produk sejenis bagi seluruh
Seulangi, semua keuntungan dari produk sejenis bagi seluruh anggota WTO harus diberikan tanpa persyaratan. Dalam kasus ini, ketidaksetaraan perlakuan antara produk berbasis kelapa sawit dengan produk lainnya menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip MFN. Dengan terpenuhinya ketiga komponen yang menjadi dasar pelanggaran prinsip MFN, yaitu keuntungan, produk sejenis, dan segera dan tanpa syarat, sehingga dapat dikatakan kebijakan RED kedua dan Delegated Act telah melanggar prinsip MFN sebagaimana dicantumkan pada pasal 1 ayat 1. Alur penyelesaian sengketa yang ditempuh. Pertama, negosiasi. Tujuan diadakannya tahap negosiasi ini adalah untuk memaparkan fakta-fakta yang terjadi termasuk dasar hukum yang digunakan, serta diharapkan dapat menyelesaikan sengketa hanya sampai di tahap ini, tanpa perlu membawa kasus tersebut ke tahap selanjutnya. Kedua, pembentukan panel. Panel merupakan dewan ad hoc yang bertujuan melakukan pertimbangan dan memberikan putusan atas sengketa tertentu, serta akan dibubarkan jika tugas-tugas yang diampunya telah sepenuhnya diselesaikan. Panel berfungsi sebagai pembuat penilaian objektif atas kasus atau sengketa yang terjadi, baik mengenai fakta-fakta kasus tersebut maupun implementasi dari perjanjian-perjanjian di antara kedua belah pihak. Ketiga, pembentukan kerangka acuan panel atau Panel Term of Reference atau TOR. Panel TOR pada dasarnya terdiri dari sejumlah hal. Pertama, panelis melakukan pemeriksaan dengan menggunakan acuan yang terkait dengan sengketa yang diserahkan. Kedua, sengketa tersebut akan diberikan kepada DSB atau Dispute Settlement Body melalui dokumen legal yang memuat tentang fakta-fakta yang ditemukan guna membantu DSB dalam membuat pertimbangan dan menetapkan putusan atas sengketa yang diajukan. Ketiga, panelis harus memperhatikan hal-hal yang menjadi ketentuan dalam hal perjanjian yang relevan dengan sengketa yang diajukan. Keempat, apabila dalam proses panel terdapat substansi yang saling bertentangan dan sulit diatasi, maka panel akan melaporkan hal tersebut ke Dispute Settlement Body untuk selanjutnya direkomendasikan tindakan yang lain yang relevan. Dalam hal adanya suatu perspektif yang tidak terpengaruh atas substansi yang bertentangan tersebut, maka laporan terpisah akan dibuat oleh panel. 4. Ada badan banding atau appellate body. Tujuan dilaksanakan banding bukanlah untuk mengevaluasi data dan fakta-fakta sebelumnya, melainkan menguji relevansi antara hukum yang dipakai dengan sengketa yang terjadi. Hasil banding yang dilakukan dapat berupa penegakan atau uphold, perubahan atau modify, maupun diputarbalikan atau reverse terhadap fakta-fakta yang ditemukan dari keputusan panel. 5. Pelaksanaan rekomendasi ini didasarkan pada hasil panel ataupun hasil banding. Dalam tahap ini, seringkali terjadi perbedaan pandangan di antara kedua belah pihak saat dilaksanakannya rekomendasi. Oleh sebab itu, penting dilakukan peninjauan kembali sebagaimana yang tercantum dalam pasal 21 ayat 5 DSU. 6. Inspeksi implementasi. Tujuan inspeksi ini adalah untuk memberikan jaminan kepada para pihak bahwa rekomendasi baik dari panel maupun badan banding dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak. Tahap ini merupakan implementasi dari pasal 21 ayat 1 DSU yang mengharuskan bahwa para pihak wajib untuk taat kepada rekomendasi putusan baik dari panel maupun badan banding guna menjamin kemanfaatan seluruh negara anggota WTO. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pembahasan penyelesaian sengketa selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis penyelesaian sengketa investasi antara Indonesia dengan Churchill Mining PLC di ICSID. Langsung saja. Tunggu dulu sebelum kita masuk ke pembahasan
analisis penyelesaian sengketanya, kita harus tahu dulu apa itu ICSID. Jadi, ICSID atau International Center for Settlement of Investment Disputes adalah lembaga terkemuka di dunia yang mengabdi pada penyelesaian sengketa investasi internasional. Badan ini memiliki pengalaman yang luas dalam bidang ini dan telah menangani sebagian besar kasus investasi internasional. Negara-negara telah menyepakati ICSID sebagai forum penyelesaian perselisihan investor negara dalam sebagian besar perjanjian investasi internasional dan dalam berbagai undang-undang dan kontrak investasi. ICSID didirikan pada tahun 1966 berdasarkan Konvensi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara negara dan warga negara lain, disebut juga sebagai Konvensi ICSID. Konvensi ICSID adalah perjanjian multilateral yang dirumuskan oleh Direktur Eksekutif Bank Dunia untuk mencapai tujuan Bank Dunia dalam mempromosikan investasi internasional. ICSID adalah lembaga penyelesaian sengketa yang independen, terdepolitisasi, dan efektif. Ketersediaannya bagi investor dan negara membantu mendorong investasi internasional dengan memberikan kepercayaan pada proses penyelesaian sengketa. Ini juga tersedia untuk perselisihan negara-negara berdasarkan perjanjian investasi dan perjanjian perdagangan bebas dan sebagai pencatatan administratif. Latar belakang. Di dalam hal timbulnya sengketa terhadap isi perjanjian dagang, di mana para pihaknya adalah bisnis dari negara yang berbeda atau investor asing dengan suatu negara, maka seringkali para pihaknya memilih suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut sebagai arbitrase internasional. Arbitrase internasional sebenarnya bukan merupakan hal baru bagi pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi atas Konvensi New York 1958 atau Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional melalui keputusan Presiden RI nomor 34 tahun 1981. Selain itu, terdapat aturan hukum juga terkait arbitrase yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang diundangkan pada 12 Agustus 1999. Berbagai kasus yang melibatkan Indonesia yang upaya penyelesaiannya dilakukan oleh forum-forum arbitrase internasional juga telah banyak terjadi. Sengketa arbitrase internasional juga terjadi dalam suatu kasus dalam sektor pertambangan batu bara yang melibatkan investor asing serta diputuskan dalam forum arbitrase internasional. Adapun kronologi sengketa kasus ini bermula dari adanya sebuah gugatan permintaan ganti rugi investasi yang diajukan oleh Churchill Mining PLC dan Planet Mining Ltd di forum arbitrase internasional Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID di Washington DC, Amerika Serikat terhadap pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Bupati Kutai Timur yang dianggap telah melanggar perjanjian bilateral investasi atau Bilateral Investment Treaty dengan pihak penggugat yang dalam hal ini adalah Churchill Mining PLC yang merupakan perusahaan tambang asal Inggris dan anak perusahaannya yaitu Planet Mining Pty Ltd yang berkedudukan di Australia. Gugatan yang dilatar belakangi oleh adanya pencabutan izin usaha pertambangan eksploitasi yang dilakukan oleh penggugat pada lahan seluas kurang lebih 350 km persegi di Busan, Kalimantan Timur oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 2010. Di antaranya juga menyebutkan sangkaan terkait dengan adanya upaya ekspropriasi tidak langsung oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya nasionalisasi aset dengan pembayaran ganti rugi atau kompensasi. Sungguh pun demikian, kasus dengan nomor ARB garing 12/14 dan ARB garing 12/40 yang didaftarkan oleh para penggugat pada 22 Juni 2012 ini akhirnya memenangkan pihak pemerintah Indonesia selaku tergugat pada 18 Maret 2019 dengan beberapa alasan yang diantaranya adalah penemuan bukti kelalaian pihak penggugat dalam melakukan uji tuntas atau due diligence yang kemudian berakibat pada ditemukannya bentuk pemalsuan dokumen resmi terkait izin pertambangan untuk tahapan survei umum dan eksplorasi. Proses putusan.
putusan final ICSID atas kasus nomor ARB garing 12 garing 14 dan ARB garing 12 garing 40 yang dirilis pada 18 Maret 2019 merupakan hasil dari review dan analisis komprehensif terhadap proses persidangan, investigasi, argumentasi para pihak, dan putusan arbitrase sebelumnya pada tahun 2016. Kesimpulan dan analisa ini secara garis besar terangkum dalam beberapa paragraf yang termuat dalam putusan arbitrase ICSID atau Decision on Annulment 2019, di mana dijelaskan pada paragraf 208, 209, 225, dan 243. Angka kutipan dalam paragraf mengacu pada sumber dalam putusan arbitrase yang diserahkan pada para pihak tanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut. Pertama, paragraf 208 menjelaskan bahwa hasil analisis para arbitor menunjukkan dokumen perizinan yang diperoleh oleh Kritlatama tidak otentik meskipun tidak ada bukti korupsi, ditemukan skema fraud besar yang bertujuan memperoleh wilayah tambang. Kritlatama mengirim salinan dokumen palsu ke berbagai tingkatan pemerintahan untuk menciptakan kesan keabsahan yang sebenarnya tidak sah secara hukum, memastikan penerimaan dokumen tersebut oleh pemerintah. Kedua, paragraf 209. Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa komite berpendapat bahwa tindakan Kritlatama yang dilakukan untuk membentuk suatu asumsi atau persepsi yang keliru sebenarnya tidak ditujukan semata-mata sebagai upaya untuk mengelabui Tuan Nor, Bupati Kutai Timur. Sehingga usaha untuk mengetahui keadaan mental Tuan Nor saat itu tidak lagi dianggap perlu, dan oleh karena itu komite tidak sependapat dengan kesimpulan penggugat yang mengatakan bahwa satu-satunya cara majelis dapat memperoleh pandangan yang benar atas kasus ini adalah dengan jalan memperoleh kesaksian Tuan Nor. Begitu juga, komite juga tidak menganggap perlu untuk mengkaji argumentasi penggugat mengenai dugaan tidak dilakukannya pemberitahuan dan konsultasi pendahuluan yang melibatkan para pihak terkait revisi pernyataan saksi tersebut. Ketiga, paragraf 225. Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa komite menolak keberatan dan penolakan penggugat yang berpendapat bahwa klaim yang mereka ajukan tidak dapat diterima dalam ranah hukum internasional merupakan akibat dari adanya kekeliruan yang dapat diabaikan, pengabaian hak berpendapat, dan hal lain yang terkait dengan infection issue atau kegagalan majelis arbitrase untuk mendefinisikan ruang lingkup konsekuensi hukum atas permukaan, maksud saya hukum atas penemuan bentuk pemalsuan. Komite berpendapat bahwa keputusan majelis tidak didasarkan atas hal-hal sebagaimana dikemukakan penggugat karena seluruh hal ini dianggap tidak relevan, sehingga majelis membuat putusan yang berpijak pada fakta spesifik bahwa akumulasi dari segala bentuk pemalsuan yang terungkap baik sebelum dan sesudah adanya dokumen-dokumen perizinan eksploitasi menunjukkan bahwa akumulasi segala bentuk pemalsuan yang dilakukan baik sebelum dan sesudah adanya perizinan eksploitasi tersebut menunjukkan bahwa terlepas dari aspek legalitas berdasarkan hukum setempat, EKCP merupakan suatu bentuk praktek penipuan fraudulent yang oleh karena itu menyebabkan segala klaim yang diajukannya tidak dapat diterima menurut hukum internasional. Keempat, paragraf 243. Pada paragraf ini terdapat pernyataan yang menegaskan bahwa majelis arbitrase menganggap klaim penggugat tidak relevan terhadap kasus sehingga tidak melihat keperluan untuk memberikan alasan maupun tanggapan terkait hal tersebut. Sebaliknya, majelis menyatakan sependapat dengan negara yang mengemukakan bahwa klaim apapun yang berpijak pada hak-hak yang diperoleh dengan cara fraud atau kecurangan atau pemalsuan yang mana dengan sengaja dan tidak berdasar telah penggugat abaikan selayaknya tidak dapat diterima ditinjau dari aspek kebijakan publik internasional, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi menelusuri aspek validitas atas berbagai perizinan eksploitasi tersebut berdasarkan hukum nasional Indonesia karena pemalsuan yang dilakukan bersifat sangat serius. Apapun validitasnya menurut hukum daerah, kota, perizinan eksploitasi tidak dapat dipisahkan dari skema kecurangan yang dikelilingi oleh segala bentuk pemalsuan.
Dokumen-dokumen palsu mengawali dan mengikuti beriringan dengan ketentuan-ketentuan pembaharuan yang dibuat berdasarkan pemalsuan tanda tangan yang dibuat selayaknya asli untuk membatalkan sesuatu, pembatalan atas perizinan eksploitasi, akumulasi, segala bentuk pemalsuan yang dilakukan baik sebelum dan sesudah perizinan eksploitasi tersebut menunjukkan bahwa terlepas dari aspek legalitas berdasarkan hukum setempat, EKCP merupakan suatu bentuk praktek penipuan fraudulent yang oleh karena itu menyebabkan segala klaim yang diajukannya tidak dapat diterima menurut hukum internasional. Disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum kontrak yang terkait dan terlanggar secara khusus adalah prinsip hukum yang berlaku atau governing law atau applicable law dan prinsip iktikat baik atau good faith and fair dealing. Kemudian merujuk pada bagian general principles yang terdapat dalam chapter ke-1 prinsip UNIDROIT 2010. Maka dapat diketahui bahwa kedua dasar putusan tersebut sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam pertama, artikel 1.4 dalam chapter 1 prinsip UNIDROIT menjelaskan bahwa aturan wajib baik dari tingkat nasional, internasional, atau supranasional harus dihormati dan tidak dapat dibatasi oleh prinsip-prinsip UNIDROIT sepanjang hal tersebut relevan dan sesuai menurut hukum perdata internasional dalam konteks putusan ICSID. Ini menegaskan bahwa Churchill dan Planet Mining serta Ridley-Tama Companies harus mematuhi aturan hukum nasional yang berlaku, termasuk regulasi terkait perizinan pertambangan dan eksploitasi. Skema pemalsuan dokumen perizinan yang terungkap bertentangan dengan hukum nasional Indonesia dan hukum internasional. Prinsip ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip UNIDROIT tidak bisa mengesampingkan aturan wajib dari hukum domestik, internasional, atau supranasional yang relevan dengan hukum perdata internasional. Kedua, artikel 1.7 yang termuat dalam chapter 1 prinsip UNIDROIT General Provisions menjelaskan good faith and fair dealing, etikat baik dan perilaku jujur sebagai suatu keadaan di mana setiap pihak dalam perjanjian perdagangan internasional wajib bertindak sesuai dengan prinsip etikat baik dan perilaku yang jujur. Dalam konteks kasus ini, Churchill dan Planet Mining tidak menunjukkan etikat baik dan kejujuran karena terlibat dalam skema pemalsuan dokumen perizinan yang terencana dan masif. Prinsip ini juga menyoroti penyalahgunaan hak yang terjadi ketika salah satu pihak menggunakan haknya dengan maksud merugikan pihak lain atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan awal perjanjian. Artikel 3.2.5 yang termuat dalam Section 2 pada Chapter 3 tentang validity menjelaskan fraud sebagai bentuk kecurangan yang membolehkan salah satu pihak yang berada dalam situasi di mana terdapat upaya oleh pihak lainnya untuk melakukan kecurangan untuk tidak menyepakati kontrak tersebut. Bentuk-bentuk kecurangan tersebut dapat berupa bahasa atau praktik-praktik atau keterbukaan mengenai suatu keadaan yang ditujukan untuk memungkinkan pihak lain tersebut untuk berbuat curang, di mana sebenarnya menurut standar komersial yang layak seharusnya disampaikan secara terbuka. Di dalam komen pada artikel 3.2.6 dijelaskan perbedaan antara kecurangan dan kesalahan, di mana keduanya bisa saja disikapi sama oleh salah satu pihak yang berpotensi atau telah mengalami kerugian. Fraud dapat dianggap sebagai suatu bentuk kesalahan yang bersifat khusus oleh salah satu pihak. Sama halnya dengan kesalahan, fraud dapat berupa hal-hal baik yang dapat diamati dengan jelas maupun tersirat atau samar mengenai fakta-fakta yang tidak sebenarnya atau palsu atau penyembunyian fakta-fakta sebenarnya. Suatu tindakan dikatakan bersifat curang apabila tindakan tersebut dimaksudkan untuk
maksud saya untuk menggiring pihak yang lainnya pada kekeliruan, yang melalui kekeliruan ini pihak yang merugikan dapat memperoleh keuntungan yang mengakibatkan kerugian pada pihak yang lain, kecurangan yang dikonotasikan sebagai bentuk perilaku yang patut dipersalahkan. Oleh karena itu, dapat menjadi dasar yang cukup bagi pihak yang dirugikan untuk menghindari kesepakatan atau kontrak tanpa perlu adanya syarat-syarat tambahan apapun sebagaimana disebutkan dalam artikel 3.2.2 mengenai relevant mistake. Sekian. Pelaksanaan peraturan. Putusan final yang dirilis oleh ICSID pada tanggal 18 Maret 2019, di mana di dalam putusan ini, komite banyak merujuk pada isi putusan oleh Majelis Arbitrase yang dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 6 Desember 2016, di mana Majelis Arbitrase memenangkan pemerintah Indonesia dengan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Churchill dan Planet serta mengabulkan permintaan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya perkara atau award on cost senilai 9,4 juta dolar Amerika. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.